Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Matasari dari Prodi Manajemen Universitas Teknologi Nusantara. Dan perkenalkan, nama saya Darni Majai dari jurusan Manajemen semester 2 dengan NIM 2310230016 dari Universitas Teknologi Nusantara. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai 1. Pengertian inflasi, 2. Penggolongan inflasi, 3. Faktor terjadinya inflasi, 4. Cara mengukur inflasi, 5. Dampak-dampak inflasi, 6. Cara mengatasi inflasi, 7. Peran Bank Sentral. Pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai inflasi. Sebelumnya, teman-teman mungkin pernah mendengar kata inflasi. Namun, apakah sudah tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan inflasi? Berikut penjelasan mengenai inflasi. Inflasi adalah suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan umumnya inflasi menjadi penyebab menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dikatakan tingkat harga secara umum sebagai syarat inflasi, dikarenakan ada banyak sekali jenis barang di pasaran. Naiknya harga satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi. Disebut inflasi jika sebagian besar barang-barang mengalami kenaikan. Juga dikatakan kenaikan jika harga secara terus-menerus sebagai syarat dikatakannya sebuah inflasi. Hal ini karena harganya bisa saja naik hanya untuk sementara. Kenaikan harga yang sementara ini tidak bisa disebut inflasi. Jadi, jika kenaikan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa secara umum, maka gejala ini disebut inflasi. Penggolongan inflasi. Penggolongan inflasi dibagi menjadi dua bagian. Pertama, berdasarkan kelompoknya, kedua, berdasarkan asalnya. Penggolongan inflasi berdasarkan kelompoknya. Berdasarkan indeks harga konsumen, inflasi dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Pertama, kelompok bahan makanan, kedua, kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau, ketiga, kelompok perumahan, keempat, kelompok sandang, kelima, kelompok kesehatan, keenam, kelompok pendidikan dan olahraga, ketujuh, kelompok transportasi dan komunikasi. Kedua, berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua bagian. Pertama, domestic inflation, yang artinya berasal dari dalam negeri. Misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru atau panen gagal. Kedua, imported inflation, yang artinya berasal dari luar negeri. Timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau negara yang menjadi langganan berdagang negara. Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri melalui kenaikan harga-harga barang ekspor. Inflasi disebabkan oleh banyak faktor. Secara umum, penyebab inflasi adalah terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Berikut faktor terjadinya inflasi. Pertama, demand inflation. Timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Misalnya, karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang. Atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah. 2. Cost inflation. Timbul karena bertambahnya biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat. Bisa jadi karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau kenaikan bahan bakar. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, di sini ada inflasi ringan, yaitu inflasi dengan nilai di bawah atau kurang dari 10% per tahun. Inflasi ringan ini belum mengganggu kegiatan perekonomian, jadi masih bisa dengan mudah untuk dikendalikan.
Kemudian yang kedua ada inflasi sedang, yaitu inflasi dengan nilai antara 10% sampai 30% per tahun. Nah, inflasi sedang ini masih belum membahayakan juga, tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Kemudian yang ketiga ada inflasi berat, yaitu inflasi dengan nilai yang berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Nah, kalau inflasi berat ini sudah mengacaukan perekonomian karena orang-orang cenderung enggan menabung dan lebih suka menyimpan barang karena harga-harganya sangat tinggi. Selanjutnya yang keempat, ada inflasi sangat berat atau yang dikenal dengan hiperinflasi, yaitu inflasi dengan nilai di atas 100% per tahun. Inflasi sangat berat ini sudah mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan atau diatasi. Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Berikut rumus laju inflasi. Laju inflasi sama dengan indeks harga periode N itu yang ditanyakan dikurang indeks harga periode sebelumnya dibagi indeks harga periode sebelumnya dikali 100%. Contoh soal. Di sini diketahui indeks harga pada bulan Mei 2020 adalah 110 dan indeks harga bulan Juli 2020 adalah 112. Maka hitunglah laju inflasi bulan Juli. Di sini yang ditanyakan laju inflasi bulan Juli. Oke, kita coba untuk jawab soalnya. Ada yang masih ingat rumus menghitung laju inflasi? Nah, jadi di sini rumus untuk menghitung laju inflasi adalah indeks harga periode N itu yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakannya adalah bulan Juli dikurangi dengan indeks harga periode sebelumnya. Di sini sebelumnya adalah bulan Mei. Kemudian dibagi dengan indeks harga periode sebelumnya bulan Mei dikali dengan 100%. Kita lihat di sini, untuk periode Juli, indeks harganya adalah 112. Kemudian indeks harga periode sebelumnya yaitu bulan Mei sebesar 110 dibagi dengan indeks harga periode bulan Mei itu 110 dikalikan dengan 100%. Nah, di sini hasilnya adalah 0,0182 dikalikan dengan 100%. Maka di sini hasilnya adalah 1,82%. Nah, jadi di sini laju inflasi bulan Juli adalah 1,82%. Dampak-dampak inflasi. Dampak-dampak inflasi dibagi menjadi dua, yaitu satu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang akan terjadi bila inflasi terjadi adalah apabila inflasi itu ringan, maka dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu dengan meningkatkan pendapatan nasional, membuat orang lebih giat bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang kedua, dampak negatif. Dampak ini diakibatkan jika inflasi tersebut dalam tingkat yang parah atau saat terjadi inflasi tak terkendali atau hiperinflasi. Perekonomian akan mengalami kelesuan atau orang tidak lagi bersemangat bekerja, tidak berbondong-bondong pergi ke bank untuk menabung, dan kecilnya investasi dan produksi yang berkurang dikarenakan tingkat kenaikan harga yang begitu cepat. Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Salah satunya kita ambil contoh yaitu seorang pensiunan pegawai negeri pada tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun di tahun 2003 atau 13 tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunannya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan
seperti misalnya pengusaha tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi. Adapun 3 cara mengatasi inflasi, yaitu 1. Kebijakan moneter, yang artinya Bank Indonesia bisa membuat berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang, cadangan kas, politik diskonto, operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, dan melakukan pinjaman. Yang ketiga, kebijakan non-moneter dan non-fiskal, yaitu meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, dan melakukan pengawasan dan distribusi barang. Berikutnya yang keenam, peran bank sentral. Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen, dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral, termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen, salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian, akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi. Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang yang beredar dan atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal atau dicerminkan oleh tingkat inflasi, maupun eksternal atau kurs. Saat ini, pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia termasuk Bank Indonesia.